Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dwi Rohma Wulandari, salah satu dosen tetap program studi S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD-UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah studi kasus kehumasan yang saya ampu dengan kode mata kuliah B061-610-377 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa pada pemahaman konseptual serta keterampilan praktis dalam melakukan analisis maupun kajian isu komunikasi pada humas, baik dalam aspek internal maupun eksternal, serta bagaimana mengelola hubungan baik dengan tujuan menjaga reputasi positif organisasi di depan publik. Berdasarkan CPL 6, 9, dan capaian mata kuliah berdasarkan CPMK 1, CPMK 2, dan CPMK 3. Pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah Delivery, Interaction, and Assessment atau DIA. Untuk delivery, saya menerangkan materi di awal perkuliahan dengan memaparkan RPS sebagai bentuk rancangan pembelajaran. Presentasi materi secara tatap muka untuk memperdalam pemahaman mahasiswa. Media pembelajaran ini didukung dengan pengaplikasian kuisis pada sesi kuis dan Canva. Pada interaction, melibatkan komunikasi dua arah kepada mahasiswa pada saat diskusi maupun tanya jawab. Serta refleksi di akhir pembelajaran. Pada assessment di mata kuliah studi kasus, penilaian diberikan dalam bentuk formatif, yakni berdasarkan nilai kuis yang dilaksanakan di dalam kelas, serta tugas dalam bentuk team-based project and case study, berdasarkan rancangan RPS guna mendukung capaian pembelajaran. Pada penilaian sumatif, berdasarkan nilai UTS dan UAS dengan bobot masing-masing, case method 30%, team-based project 35%, UTS 15%, dan UAS 20%. Metode pembelajaran yang saya gunakan berbasis project real. Mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga diminta mengembangkan konsep penanganan isu dan krisis berdasarkan analisis dan kebutuhan organisasi saat ini. Dengan beberapa materi terkait opini publik, konsep isu krisis, manajemen isu dan krisis, analisis kasus berdasarkan krisis, dan pengelolaan manajemen krisis. Dan di akhir adalah pemanfaatan media dalam penanganan isu dan krisis. Berikut cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa di kelas pada sesi ke-9 yang membahas tentang pengelolaan manajemen krisis dalam public relations. Dalam pembahasan ini, mahasiswa akan memahami tahapan pengelolaan manajemen krisis, di mana dalam sesi tersebut mahasiswa diajak untuk melakukan analisis penanganan yang tepat sesuai dengan tahapan krisis yang terjadi melalui paparan materi, tanya jawab, dan juga diskusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita ketemu kembali untuk mata kuliah studi kasus kehumasan. Hari ini kita masuk di sesi ke-9 ya, pertemuan ke-9 untuk perkuliahan studi kasus. Tema kita hari ini manajemen krisis setelah kita bicara terkait isu. Apa itu isu, apa itu rumor, dan apa itu gosip di public relation ya. Oke, manajemen krisis ya. Sebelum kita mulai materi, saya minta kita berdoa dulu demi kelancaran perkuliahan kita pada hari ini ya. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Oke, materi ini ya salah satu bagian materi inti dari topik studi kasus kehumasan. Kenapa? Karena ada beberapa bagian, ada beberapa tahap dalam penanganan krisis ya. Itu perlu dilakukan. Apa saja yang penting ya? Itu yang akan kita bahas mulai dari konsep, tahapan, kemudian apa sih peranan public relations sebagai seorang praktisi PR saat ini dalam penanganan sebuah krisis. Apa saja tahapan analisis manajemen krisis sebagai seorang PR. Jadi, ketika isu ataupun gosip itu mulai berkembang dalam suatu perusahaan, apa sih yang harus dilakukan? Gitu ya. Sama kayak teman-teman kalau mau
hari ini mau kuliah jurnalistik, mau kuliah broadcasting, mau kuliah PR. Dari rumah itu paling tidak sudah prepare. Saya mau masuk jam berapa? Saya harus naik apa? Kemudian jam berapa saya sudah harus ada di kampus? Kan? Sama dengan krisis. Menangani krisis ya dalam sebuah kasus tertentu itu ada tahapnya. Kita harus berhenti di mana? Kasus ini sebesar apa? Kemudian kita solusinya apa sih yang harus diselesaikan, atau kesimpulan apa yang kita ambil untuk punya tindakan tertentu, ya. Oke, ada dari Yosal, ya. Beliau adalah salah satu penulis buku terkait media relation, public speaking, dan beliau juga berkecimpung dalam ilmu manajemen. Beliau mengatakan bahwa krisis atau manajemen krisis itu adalah salah satu bagian dari sisi manajemen. Kenapa? Seorang PR yang notabene adalah ilmu komunikasi ternyata itu harus paham manajemen. Ya. Bagaimana kita menghadapi krisis dengan misal negosiasi, diskusikah, atau langsung turun tangan penyelesaian kasus. Oke. Ciri-ciri perusahaan krisis. Ini yang sekarang lebih banyak kita dapatkan di perusahaan saat ini, terutama di era digital saat ini. Ya, kalau misalnya kok ada tulisannya toilet kotor, mobil tua, terus lampu mati. Kira-kira kalau kalian kuliah dalam posisi mati lampu, panas, itu nyaman tidak? Tidak. Hal sepele itu sebenarnya hal-hal yang membuat kita punya step bahwa kita tidak akan melewati hal ini. Misal, kau di kampus dengan pikiran bahwa di kampus itu kan kita bayar mahal-mahal ya, otomatis kita dapat fasilitas perkuliahan juga harusnya oke dong. Paling tidak pertama ruangan kelas, toilet, dan lain sebagainya itu harus ada dan itu harus nyaman. Ketika kau tidak nyaman berada dalam suatu tempat, terutama ketika kuliah ya, kau sakit perut tiba-tiba di perkuliahan, ibu saya mau izin ke toilet, sampai di toilet tidak ada air. Kira-kira dengan sakit perutmu itu kau bertahan tidak di dalam kelas? Antara dua, kau mau pulang atau kau izin, kau alpa tidak masuk kelas. Itu tidak nyaman, itu krisis awal. Ciri-ciri perusahaan krisis. Kenapa sekarang itu di kantor lebih mengutamakan kebersihan, atau misalnya posisi kantor yang nyaman itu jadi bentuk ideal supaya karyawan nyaman bekerja. Ada yang biasa sering lihat videonya karyawan Google, perusahaan Google atau perusahaan inspreneur sekarang atau entrepreneurship sekarang itu kalau punya kantor itu bisa kerja di mana saja selama kalian nyaman, tapi tetap ada income. Ada kemarin malah vlogger yang sedikit memperlihatkan bagaimana kehidupan dia sebagai karyawan Microsoft. Ya, Microsoft. Pagi dia jam 9 baru ke kantor. Jam 10 dia prepare materi. Jam 11 dia diskusi meeting. 11.30 dia istirahat sampai jam 1 siang. Jam 1 siang dia kembali lunch dengan teman-temannya, meeting setengah jam. Jam 2, jam 3 dia rehat sejenak. Jam 3 kemudian dia meeting sebentar. Jam 4 prepare pulang. Menurut kalian itu model kerja yang ideal atau tidak? Jam 9 baru ke kantor. Jam 11 prepare meeting. 11.30 prepare makan siang, lunch sampai setengah 1. Jam setengah 2 ke jam 2 prepare pertemuan meeting selanjutnya. Jam 3 rehat lagi, istirahat. Jam 4 prepare pulang. Produktif tidak?
Ada yang bilang produktif. Kenapa juga itu bisa jadi produktif? Ya. Karyawan ketika nyaman bekerja dan tidak dikekang dalam artian waktu kerja, itu kadang cenderung lebih produktif kerjanya. Itu sudah ada penelitiannya ya. Karyawan yang tidak dituntut waktu jam kerja, ya, karyawan yang dengan posisi nyaman bekerja, itu akan lebih produktif hasil kerjanya. Kalau dilihat orang komen ya, di konten itu dia malah bilang, wah enaknya kerja cuma 2-3 jam, gaji banyak, nyaman, terus pulangnya cepat. Ya, secara ideal waktu kerja kalau normal itu tidak produktif. Tapi menurut penelitian, orang yang tidak dikekang dengan jam kerja dan bekerja dengan nyaman itu bisa punya hasil kerja yang produktif. Ya, itu ada. Kemudian 86% ciri perusahaan krisis, SDM malas datang, pulang seenaknya, pimpinan jarang hadir, suka kongko-kongko, ya. Itu jadi poin besar kenapa krisis perusahaan saat ini kurang lebih apa ya? Jadi krisis internal. Dulu PR itu hanya mengenal bagaimana persoalan eksternal itu akan mempengaruhi perusahaan. Ternyata semakin kesini perubahan teknologi digital dan perubahan ritme kerja karyawan itu internal sangat berpengaruh. Ya, kenapa sekarang banyak perusahaan yang bagus, ya, bagus kantornya tapi karyawannya pilih pindah. Kenapa? Gajinya sama, kerjanya banyak. Ada yang kerjanya sedikit, tapi gajinya bisa lebih banyak. Pertama, kecenderungan anak muda sekarang itu lebih memilih produktivitas kerja, kenyamanan kerja. Tapi kenyamanan kerja itu posisi paling pertama. Ketika dia mulai tidak nyaman di satu perusahaan tertentu, dia akan lihat pertama, kerjanya modelnya kayak apa, jam kerjanya bagaimana, ya. Karena ketika misalnya kalian sudah lulus ya, itu mau lamar kerja, satu pertanyaan awal HRD, bisa bekerja di bawah tekanan tidak? Itu pertanyaan paling umum. Bisa bekerja di bawah tekanan tidak? Bisa bekerja dengan tim tidak? Ya. Model anak muda sekarang, kongko-kongko itu atau nongki itu jadi hal yang biasa. Dulu itu kalau pegawai negeri dilihat hanya kongko-kongko dibilangnya tidak kerja. Tapi pola ritme kerja anak muda sekarang, ya, kongko-kongko itu bukan sekedar gosip atau apa. Meeting itu sekarang bisa di mana saja. Ketemu orang itu bisa di taman, ketemu orang itu bisa di kafe, ketemu orang itu bisa di bioskop, tempat karaoke dan lain sebagainya. Entah misalnya itu topik pembahasan perusahaan yang misalnya lebih intens. Kadang banyak sales marketing itu sampai bekerja tidak kenal waktu. Orang bank sekarang kalau kerja itu normalnya datang jam 7 atau setengah 8, pulang jam 5 harusnya. Kenapa banyak orang tetap stay bertahan kerja di bank, ya? Jam lembur itu dibayar. Semakin produktif kerjamu, maka akan semakin berlipat ganda pendapatanmu. Makanya mereka bertahan yang di BUMN. Beda kalau di pemerintahan ya. Uang lembur itu harus bergantung pada pendapatan kantor. Jadi mau kau lembur 24 jam di kantor, kalau pendapatan kantormu hanya untuk kerja 8 jam, 8 jam. Beda di sektor swasta. Ya. Kau kerja 24 jam, kau dibayar 24 jam. Oke. Kenapa ini menjadi salah satu ciri perusahaan krisis terbesar? Karena produktivitas kerja, kenyamanan kerja untuk sekarang itu mulai berubah. Ya. 75% konflik hampir setiap hari terdengar. Ya. Jangan salah.
konflik internal itu banyak. Ya, konflik internal dalam satu organisasi, dalam satu kantor itu banyak. Jadi kalau ada yang bilang selama kuliah ikut organisasi, cuma begitu loh masalahnya, masa maraju. Ya, hal sentimen sekecil apapun itu dalam sebuah organisasi itu akan jadi sentimen perusahaan. Bayangkan ya, kenapa sektor-sektor BUMN terutama perbankan itu tidak mengizinkan satu karyawan itu boleh suami istri di satu tempat kerja yang sama. Itu aturan perusahaan, itu tidak boleh. Kenapa? Faktor psikologis, faktor tekanan kerja, dan faktor waktu produktivitas kerja. Jadi kalau kau misalnya di satu perusahaan, satu bank, kau cinlok dengan karyawan yang sama di kantormu, itu konsekuensinya adalah salah satu harus mengundurkan diri. Karena apa? Produktivitas kerja akan terganggu secara psikologis. Ya, karena otomatis intern atau internal karyawan itu tahu rahasia karyawan. Bisa jadi si cowok di bidang keuangan, si cewek di bidang HRD. Ada yang tidak perlu dibocorkan, ya, dari pihak keuangan, tapi karena kau ketemu di rumah tanpa sadar, karena kalian sering cerita setiap pulang kantor, setiap pulang kerja, ketemu di rumah, curhat, ngobrol apa saja dan lepas, ada hal rahasia kantor yang tiba-tiba keluar. Itu pengaruh ya. Kemudian demo karyawan tinggi, rasa takut akan PHK. Ini salah satu ciri krisis dalam perusahaan. Kenapa Indonesia itu jadi salah satu negara yang terutama di Pulau Jawa ya, banyak karyawan yang mau kerja di pabrik, ya, dan rata-rata yang kerja di pabrik itu adalah tingkat pendidikannya hanya sampai sekolah dasar, ya. Kenapa ada karyawan yang betah kerja, ya, walaupun gajinya sedikit? Karena dia sadar tidak ada peluang yang sama dengan gaji yang sama ketika di tempat yang lain. Tapi ketika perusahaan itu dituntut, ada yang namanya undang-undang ketenagakerjaan ya. Ada aturan tertentu yang mewajibkan perusahaan membayar royalti, membayar pesangon, membayar tunjangan dan lain sebagainya. Nah, ketika karyawannya mulai ada yang menuntut dan paham terkait pengetahuan ini, itu bisa jadi krisis perusahaan. Ya. Misal, ketika saya stuck di satu posisi tertentu, kemudian ada persoalan internal, sewaktu-waktu saya bisa di PHK, sewaktu-waktu saya bisa dipindah kantorkan. Ya, itu krisis internal. Satu contoh, kemarin ada yang viral waktu di IMIP, ya, kasus ada yang ingat? Yang viral waktu kejadian di salah satu perusahaan di Morowali, IMIP. Ada ledakan gas yang terjadi di pabrik pada saat produksi sedang berlangsung, ya. Isunya ada kesalahan fatal, kecelakaan kerja. Isunya harusnya itu sudah bisa ditangani secara internal, ya. Sayangnya karena karyawan pada saat masuk area perusahaan itu boleh memegang handphone, ya, itu viral hanya karena postingan karyawannya sendiri, ya, secara internal. Itu viral terlebih dahulu di media massa sebelum PR HRD-nya yang turun klarifikasi. Oke. Ya. Tipe krisis ada 3. Tipe yang bersifat segera,
Yang kedua adalah krisis yang baru muncul atau krisis yang bertahan. Apa bedanya? Ya, krisis yang bersifat segera adalah krisis yang luar biasa ditakuti oleh perusahaan atau HRD atau praktisi PR karena sewaktu-waktu dia bisa terjadi. Ya. Misal, ada pemberitaan press release yang tidak dirilis oleh PR tapi tercium oleh wartawan lebih dulu. Ya, sewaktu-waktu. Terus misal ada karyawan yang sangat-sangat produktif tiba-tiba minta berhenti. Ya, itu HRD pasti kelimpungan. Kalau krisis yang baru muncul itu biasanya ada perencanaan terlebih dahulu. Misal ada yang tadi ikut seminar di aula, ya. Ada salah satu contohnya itu ketika ada misalnya perusahaan akan ada ekspansi dan lain sebagainya, itu dia sudah akan berpikir tahap 1 apa yang harus dilakukan, misal konsolidasi dengan warga sekitar, pembukaan lahan. 2, bagaimana aturan ini bisa disetujui. 3, langsung produksi atau tidak. Sudah melalui tahapan perencanaan. Itu krisis yang baru muncul. Kalau krisis yang bertahan, itu krisis yang terus berulang akan ada di perusahaan. Ya. Kalau misalnya di minyak atau sawit, kalau teman-teman pernah ikut seminarnya ya, minyak atau sawit, perusahaan-perusahaan seperti ini itu tidak akan lepas dari yang namanya persoalan lingkungan. Oke, tahapan krisis ada prodromal, tahap akut, kronik, dan resolusi. Tahap prodromal itu kayak orang sakit ya, merasakan efek-efek gejala ketika mau sakit, demam, flu, batuk, kelihatan gejalanya. Itu prodromal. PR atau praktisi itu sudah akan membaca, ada gejala ini yang muncul. Mereka sudah akan membayangkan krisis apa yang akan muncul. Ketika di tahap akut adalah ada poin yang bisa mendeteksi bahwa prodromal ini akan terus berlanjut, ya. Tahap kronik ini PR atau manajemen perusahaan itu sudah punya solusi clean up. Ini harus diselesaikan model apa dan apa yang harus dilakukan. Sama tadi kayak dikasih contoh, bagaimana membangun relasi ketika dengan media, bagaimana membangun stakeholder dengan jaringan dan lain sebagainya. Oke? Tahap resolusi ini lebih kepada ketika tahapan krisis siklus ini akan terus berulang. Ya, apapun persoalannya, dia akan kembali dari tahap awal, prodromal, akut, kronik, hingga resolusi. Ada namanya kayak repeat order bahwa persoalan ini akan terus berjalan. Oke. Ada yang namanya peramalan krisis, pencegahan krisis, dan intervensi krisis. Ya. Ini menurut Virsanova. Silakan teman-teman baca bukunya untuk lebih mengembangkan wawasan kenapa Virsanova itu lebih banyak bercerita bagaimana proses krisis itu ideal dilakukan. Ada yang mau bertanya sampai sini? Ada yang bertanya? Silakan. Oke. Yang ini dulu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dwi Susanti dengan NIM B5012308. Jadi kan tadi Ibu sudah menjelaskan tentang tahapan-tahapan di krisis. Nah, jadi pertanyaan saya itu apakah ada tahap di manajemen krisis itu yang paling vital? Kalau ada bisa tolong jelaskan. Terima kasih. Oke. Ada lagi tadi? Silakan langsung saja saya jawab satu kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nur Faida dengan NIM B5012321. Saya ingin bertanya tentang apa itu tahap prodromal dalam krisis. Oke. Terima kasih. Tahap prodromal tadi kita sudah bahas ya. Tahap prodromal adalah tahap di mana kita mendeteksi gejala-gejala awal, ya. Gejala-gejala awal yang bisa kecenderungan akan menyebabkan krisis. Krisis yang paling fatal adalah sebenarnya internal baru eksternal. Kenapa? Karena internal itu kita bicara rumah tangga kita sendiri.
ya. Bagaimana kita menjaga rumah tangga kita sendiri tetap stay positif, baru kita bicara eksternal yang lain. Oke, apa manajemen vital dari penanganan krisis, ya. Di tahapan krisis dari prodroma sampai resolusi, tahap yang paling vital itu kembali tadi ke pertanyaan teman kalian nomor 2, prodromal. Kenapa itu yang vital dalam manajemen krisis? Ya, semakin peka seorang PR, semakin peka manajemen perusahaan, itu akan semakin meminimalisir krisis. Ya. Jadi kalau yang dari sekarang itu mulai peka, ada gosip ini, ada gosip itu secara insting psikologis ya, tubuh itu akan mengenal atau mulai belajar, mulai mendeteksi hal-hal yang membuat dia resah. Orang praktisi PR itu harusnya dia mulai belajar resah dengan keadaan sekitar. Jadi jangan disepelekan hal-hal kecil. Misal ada pertengkaran atau kesalahpahaman, miskomunikasi dengan teman, itu sudah bisa jadi krisis loh. Hanya karena miskomunikasi, persahabatan 10 tahun itu bisa hancur dalam waktu 1 menit. Bisa hancur dalam tidak ada klarifikasi, tidak ada komunikasi, tidak ada diskusi. Itu bisa. Tahap-tahapan ini prodromal. Jadi mulai dengan relasi, bagaimana kau berteman, bagaimana kau berhubungan dengan organisasi, itu akan kalian terapkan di perusahaan. Jadi jangan sepelekan proses perkuliahan yang berteman sana sini ya. Di dunia kerja itu lebih sadis ya, lebih sadis krisis yang akan dihadapi. Tidak hanya dengan orang per orang, tapi kau akan bicara organisasi, lembaga, dan stakeholders lainnya. Jadi yang pintar membangun relasi dengan orang lain itu akan sangat menguntungkan ketika di dunia kerja. Kenapa? Semakin banyak mitramu, semakin erat silaturahmimu, ya, itu akan semakin memperkuat tali komunikasi yang terjalin. Sebenarnya minggu depan akan ada kasus yang akan kita bahas. Sedikit spoiler, kasusnya ada VT Vale, ya. Sebagai bagian dari akhir perkuliahan hari ini, ya. Kasusnya terkait Vale yang punya beberapa rubrik persoalan terkait perpanjangan kontrak. Silakan teman-teman analisis, dia masuk di tahap krisis mana? Prodromalkah, akutkah, krisiskah, atau berkelanjutan? Oke. Terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Saya akhiri kelas. Semoga bisa diselesaikan tugasnya dengan baik minggu depan. Nanti kumpulnya di ketua kelas saja. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa di dalam kelas. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan baik bagi penilaian sertifikasi dosen tahun ini dan bagian dari upaya peningkatan kualitas pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.